Halo, nama aku Julian Rizkika, sakitku leukemia. Hai, nama aku Jenny Marbun, aku sakitnya leukemia. Sehat dan ceria adalah harapan semua orang tua untuk anak-anaknya. Tapi ternyata tidak semua anak bisa lahir dengan badan sehat, teman. Bahkan ada juga yang harus merasakan sakit sejak pertama kali lahir ke dunia. Ada selang di hidung, di leher, mata yang tidak bisa melihat, dan bibir yang pucat kehitaman. Kami sudah berjuang sejak kami lahir, agar bisa bertahan hidup sampai hari ini. Dalam badan kecil ini, kami menyimpan rasa sakit yang besar, sampai susah untuk diceritakan. Tapi kami tidak mau orang di dekat kami seperti ibu, ayah, juga teman-teman di rumah yang sedang menonton. Jadi ikut bersedih karena melihat kami yang sedang sakit. Kalau kami tertawa dan bermain seperti ini, tidak terlihat seperti sedang sakit ya teman-teman. Di umurku yang ke-9, aku belum bisa membayangkan apa cita-citaku nanti. Karena saat sakit di jantungku kambuh, aku hanya ingin sembuh dan punya jantung yang sehat. Tidak mau lagi merasakan obat yang pahit dan perihnya jarum suntik. Ibu bilang sebuah cita-cita baru bisa dibayangkan kalau badan kita sehat terlebih dahulu, teman. Aku tidak akan menyerah dengan rasa sakit di badanku, teman. Sambil terus berobat, aku akan melawan dan tidak mau menyerah dengan sakitku ini. Aku akan berusaha melewatinya sambil berdoa karena aku ingin sembuh. Aku hanya ingin sehat. Lampung adalah rumahku, teman. Aku tidak pernah membayangkan akan pergi jauh dari kampung halamanku, menyeberang ratusan kilometer ke ibu kota Jakarta. Aku kesini bukan untuk jalan-jalan, teman, tapi untuk berobat. Kata ibu, Jakarta adalah kota penuh harapan. Karena setiap hari ada ratusan anak-anak yang sedang sakit sepertiku datang berharap agar dapat kesembuhan. Karena rumah sakit di sini sangat canggih, tidak seperti di kampung halaman kami, teman. Sama seperti Jakarta yang penuh harapan. Selama waktu berobatku di sini, aku tinggal di Rumah Harapan Indonesia yang menjadi tempat tinggal sementara bagi kami yang sedang berobat, seperti aku. Karena tidak semua orang yang merantau dari daerah punya cukup uang untuk tinggal di Jakarta, teman. Di sini aku tidak tinggal sendiri. Ada belasan anak-anak yang sedang berjuang untuk sembuh lainnya. Sakitnya pun bermacam-macam, mulai dari kanker sampai lemah jantung sepertiku. Selalu ada harapan untuk sembuh. Itulah semangat Ibu Valencia saat pertama kali mendirikan Rumah Harapan Indonesia. Dan tentu saja ada kakak-kakak relawan yang selalu menemani perjuangan kami. Suntik botox kemarin itu. Kemungkinan ginjalnya akan terus infeksi karena ada yang pulang dengan keadaan sembuh dan ada juga yang pulang dengan kesedihan karena tidak lagi bisa melihat ayah dan ibu. Kata kakak-kakak relawan hanya ada 2 pilihan itu saat nanti aku dan anak-anak lainnya keluar dari sini. Tentu saja kami semua ingin keluar dengan keadaan sembuh,
melihat ibu dan ayah tersenyum lagi dan bisa cepat pulang ke kampung berkumpul dengan keluarga. Karena itu tidak hanya kakak-kakak relawan yang berjuang merawat kami agar cepat sembuh, tapi ibu dan ayah kami semua juga saling membantu dan menjaga kami di sini. Memasak bersama memastikan kami mendapatkan gizi yang cukup. Oh iya, kami tidak boleh jajan di luar teman, karena banyak makanan dan minuman yang tidak boleh kami makan. Misalnya saja aku, yang lahir dengan jantung yang lemah, tidak boleh makan asin seperti garam, micin, atau cemilan gurih lainnya. Jadi bisa terbayangkan teman, bagaimana rasa makananku tanpa garam dan bumbu. Hambar sekali, pastinya bosan sekali. Tapi aku harus sabar agar bisa cepat sembuh. Warna bibirku memang selalu terlihat pucat kehitaman teman. Kata dokter, ini tanda kalau jantungku lemah. Teman, pasti sudah tahu kan kalau detak jantung yang membuat kita bisa terus hidup. Ya, karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh kita. Bisa dibayangkan kan teman, kalau jantung kita tersumbat, darah jadi susah mengalir. Terus jantung jadi lemah dan bibir yang seharusnya berwarna merah karena dilalui aliran darah jadi hitam seperti yang teman lihat di bibirku. Karena itu aku jadi jarang main keluar rumah. Kalau bergerak terlalu lama saja jantungku rasanya deg-degan sekali teman. Lalu badan terasa lemas, merasakan sepi dan sendirian. Seperti inilah suasana di sini kalau teman-temanku sedang ada jadwal ke rumah sakit. Udah siap kita mulai acara hari ini? Siap nggak nih mulai acara hari ini? Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita berkumpul di sini kita mau happy. Siapa yang mau happy? Tangan yang boleh Angkat tangan yang mau happy. Mana ayo? Melon ya? Lagi melon bukan? Oke. Saya di sini nggak sendirian. Saya ditemanin sama saya Hasun. Bahagia, melihat kami bahagia. Inilah semangat kakak-kakak relawan yang datang dari sebuah komunitas di Jakarta. Hampir setiap Sabtu dan Minggu selalu ada saja orang-orang baik seperti mereka yang mau menghibur kami di sini, teman. nyanyi dong, pas banget. Hari ini juga kita akan nyanyi bareng. Oh, ada
Rasanya senang sekali melihat banyak yang menyayangi kami dan tahu kalau kami tidak bisa bermain keluar rumah seperti anak-anak yang lain. Semua itu karena kesehatan kami yang lemah. Rasa bosan jadi hilang deh. Kami diajak bernyanyi, bermain, dan belajar mewarnai. Kakak-kakak bilang mereka tidak mau melihat kami bersedih. Dengan senyum yang lebar, kakak-kakak menyapa kami. Bermain dan belajar bersama, di sini kami diajari untuk bisa berteman dengan siapa saja. Meski datang dari suku dan agama yang berbeda, tapi kami adalah saudara. Saling mendukung, membantu, menyayangi, dan merasa sedih saat ada teman yang sakitnya sedang kambuh. Ini maksudnya, kamu nggak bisa rasain makanan? Iya, tidak sendirian. Ya, percaya dirinya. Tara, lihat deh hasil gambar kami. Bagus ya, alfabet sesuai nama kami. Yeay! Kunjungan kakak-kakak ini memang cuma sebentar teman. Tapi percaya deh, setelah ini rasanya kami jadi lebih bersyukur dan terhibur. Tidak merasa kesepian lagi. Teman, bisa tebak saat ini aku sudah kelas berapa? Di Lampung, aku sudah kelas 2 SD. Tapi karena sering izin untuk berobat, jadi aku ketinggalan pelajaran. Aku masih belum lancar membaca dan berhitung nih teman. Jadi, aku harus belajar lebih rajin dari yang lain. Aku senang sekali. Meskipun aku ke Jakarta untuk berobat, tapi di sini aku tetap bisa belajar. Ibu guruku ini seorang relawan pengajar. Orang baik yang mau membagikan ilmunya dengan gratis. Habis itu satu kepi uang 500. Tadi kan 6.000, 500 kan? Tadi 200. Bahkan untuk membuat kami tidak tertinggal pelajaran lagi, ibu guru datang jauh-jauh ke sini seminggu sekali. Meskipun di luar sana ibu guru juga sangat sibuk bekerja dan mengajar anak-anak lainnya teman. Baik sekali ya ibu guru kami. Uang 2.000 berapa? 8.000 berapa ini? 100. Bener gak PR kamu? Bener, pinter ya. Rahman udah agak-agak lupa ya? Rahman ini sakit jantung bawaan dari lahir. Ketahuan dia tuh umuran 3 tahun. Dibawa ke rumah sakit daerah. Udah dikasih rujukan ke rumah sakit provinsi. Tapi yang pertama rujukan belum berangkat. Ya, karena halangan ya. Terus yang kedua juga karena dia lagi sakit kan. Dibawa lagi ke puskes, bawa lagi ke rumah sakit daerah. Ya sama dia rujuk lagi ke rumah sakit provinsi. 2 kali rujukan. Tapi belum juga berangkat. Nah ini rujukan ketiga. Dari puskes ke rumah sakit provinsi Lampung Ngampel Mulu. Terus itu langsung dirujuk ke Jakarta. Berkat kegigihanku berobat dan makan makanan yang sehat, aku mendapat kabar baik. Sebentar lagi jantungku akan dioperasi. Kalau nanti operasinya berhasil, aku akan segera sembuh, teman.
Pagi-pagi sekali, ibu membawaku ke rumah sakit. Perjalanan yang cukup jauh akan kami lewati. Di saat seperti ini, aku merasa capek dan mengantuk. Wajah ibuku juga terlihat capek sekali. Tapi ibu bilang semua itu ikhlas ibu hadapi demi kesembuhanku. Sebelum operasi jantung, dokter memintaku untuk berobat memastikan semua organ tubuhku sehat. Untuk menghindari kegagalan operasi jantungku nanti, ini saat-saat aku merasa perjuangan ibu dan ayahku akan segera berakhir. Dan doaku dikabulkan Tuhan. Aku punya kabar baik pagi ini teman. Setelah berobat, dokter bilang badanku sehat dan jantungku sudah boleh dioperasi. Aku senang sekali, apalagi ibu dan bapakku tidak berhenti bersyukur. Sebelum dioperasi, aku punya satu permintaan kepada ibu. Aku ingin sekali bisa main sepeda. Menggoes pedal seperti ini membuatku merasa sehat, seperti anak-anak lainnya yang sering aku lihat menggoes sepeda dengan riang. Sepoi-sepoi, angin terasa sangat sejuk karena di Jakarta baru saja turun hujan teman. Wah, jadi ini ya rasanya bisa berputar-putar menggoes sepeda dengan tenang. Aku berharap sekali setelah operasi jantung nanti aku bisa naik sepeda tiap hari. Tidak lagi takut capek, karena sebentar lagi Tuhan akan menggantikan jantungku yang lemah ini dengan jantung yang kuat, seperti punya teman-teman di rumah. Hari yang paling aku tunggu akhirnya tiba. Hari di mana debar jantungku terdengar lebih kencang, langkah kakiku berjalan lebih lambat, dan perasaanku yang tak karuan. Ada rasa takut dan senang. Aku gugup sekali teman. Baju operasi dan kursi roda ini akan membawaku ke ruang operasi bertemu dokter dan perawat yang akan menyembuhkan jantungku. Dokter memang paling tahu kesukaanku. 5 menit sebelum masuk ruang operasi, aku boleh bermain dengan mobil-mobilan ini. Dokter bilang kalau operasi jantungku berhasil, aku bisa main mobil-mobilan ini sepuasnya. Ibu, bapak, dokter, dan semua perawat memberiku semangat dan percaya. Di ruang operasi, Rahman pasti kuat dan akan keluar dengan sehat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Operasi udah berapa hari yang lalu ya? Udah 1 minggu. Ini asalnya dari mana Bu? Waktunya? Lampung. Ya kalau bagus lukanya udah di eko nanti bisa pulang ke Lampung, insyaallah ya. Udah di eko belum? Udah kemarin. Udah. Coba lihat hasil ekonya. Wah, Man. Hasilnya bagus banget hasilnya. Mudah-mudahan cukup di sini ketemunya, nggak ketemu lagi. Jadi insyaallah sehat sampai akhir ya. Oke, saya lihat lukanya.
sehat satu kata yang akhirnya aku rasakan. Setelah 9 tahun merasakan dada yang sakit karena jantung yang lemah. Lihat warna bibirku sekarang teman, sudah berwarna merah kan? Tidak hitam dan pucat lagi. Itu tandanya aliran darahku sudah kembali lancar dan jantungku sudah berdetak dengan baik. Untuk pertama kalinya dalam hidupku bisa bernafas lega dan bergerak dengan lincah tanpa takut lagi jantungku akan berdebar kencang. Semoga kesembuhanku ini menjadi semangat juga untuk teman-temanku di Rumah Harapan. Aku yakin kami semua bisa sembuh meski penyakit yang kami rasakan cukup berbahaya. Tapi melihat aku yang bisa sembuh, tidak ada yang tidak mungkin kan teman? Kata ibu dan bapak, Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita bersyukur. Salah satunya dengan memberikan cobaan sakit di badan kita. Mungkin Tuhan juga ingin tahu seberapa kuat aku berjuang untuk sembuh. Dan hari ini Rahman sudah menang melawan rasa sakit. Jadi teman, kalau kita percaya akan sembuh, yakinlah doa kecil kita pasti akan dijawab Tuhan. Assalamualaikum, halo. Namaku Rahma, sekarang aku udah di kampungku Lampung. Aku sekarang sudah sembuh loh teman-teman. Terima kasih ya atas semua doanya. Assalamualaikum.